Syukur pada Allah pada malam hari ini kita dapat berkumpul. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW, yang kami hormati Mbak Yunita, Mas Henry Yawan, dan Bapak Ibu keluarga Pasar Yosomoyo Pelangi, kawan-kawan adik-adik, mohon menyimak. Jangan ada forum di antara forum. Ini saya kelihatan sekarang wajah-wajahnya yang ngobrol, kan? Karena saya pakai kacamata. Kalau kemarin saya burem, enggak. Saya tuh kalau ngisi sebenarnya kalau nggak pakai kacamata tuh nggak kelihatan wajahnya Mas Edin aja nggak kelihatan. Nah, sekarang ganteng banget ini kan. Apalagi pengantin baru kan. Gitu. Kami Mbak Yunita, Mas Henry, kami setiap malam Kamis ya begini, santai sebenarnya, tapi suasananya memang sangat spiritual gitu. Ini adalah cara kami mengelola iman, mengelola emosi gitu, mengelola masa depan payungi dengan cara-cara kekeluargaan. Kami percaya bahwa manusia itu dengan segala perbedaannya, dengan segala dinamikanya, kita perlu satu ruang untuk berembuk, sehingga dari forum ini kita bisa menyamakan frekuensi. Dari forum ini kita bisa melangkah ke depan apa yang bisa kita kerjakan dengan cara kegotong royongan. Sebelum nanti Mbak Yunita menyampaikan tentang materi yang sudah disiapkan ini, saya tentu memberikan pengantar sedikit saja. Minggu-minggu ini saya itu dipertemukan dua orang. Bu Eka datang nggak ya? Eka Kurniasih, bukan Eka Worowidowati. Kalau ini kan Mbak Worowidowati. Tadi yang saya undang ada lagi Ketua Metro Trif, Ketua Metro Trif apa itu dia? Charity. Ya, nanti kita nunggu beliau. Saya hari ini sedang mengulik tentang apa yang disebut dengan difabel dan disabilitas. Ini mak-mak mohon perhatian ya, karena kita nggak ngaji biasa ini, tapi kita belajar tentang melihat bahwa manusia itu beragam sekali, dan orang itu tidak bisa memilih keragaman ini. Jadi orang lahir itu tidak bisa memilih dia sebagai orang yang normal atau tidak normal gitu. Tapi orang dilahirkan dengan kondisi yang berbeda-beda itu, sehingga Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, saudara yang tidak seiman denganmu itu adalah saudara dalam kemanusiaan. Jadi tidak ada kita mengamini kelompok-kelompok, mohon maaf, Islam garis keras, yang kemudian mereka melihat keimanan ini sebagai sebuah perang terbuka. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya ini in between, bahwa mereka adalah orang-orang yang diperangi, misal begitu. Karena pada dasarnya semua agama itu membawa cinta. A itu tidak, agama itu kan rusak. Jadi agama ini sebenarnya supaya kita tidak rusak. Nah, pertama saya kemarin ada tamu Mbak Yunita itu ngobrol tentang disabilitas. Terus yang kedua tadi Bu Eka Kurniasih itu tentang Metro Thrift Charity, di mana beliau itu ngurusin orang-orang sakit. Ada yang kanker, ada yang polio, macam-macam anak kecil, dan mereka bermarkas di Rumah Mentari. Ada namanya satu Mbak Rizka, tapi dulu pernah datang ke sini. Jadi pasien kanker, karena kita juga pernah almarhum Bu Nana itu kan kanker. Semakin mereka itu dioperasi, tapi semakin kematian itu begitu cepat. Jadi sebenarnya negara kita itu negara yang mohon maaf kesehatannya tidak siap.
cara penanganan mental seorang tidak siap. Nah, malam ini Mbak Yunita itu akan bicara secara spesifik apa itu disabilitas. Kalau difabel, kata difabel itu kan orang yang menyandang disabilitas. Makanya kalau ada orang pikirannya kurang, dijak ngomong kok nggak nyambungan, mohon maaf, itu bisa jadi gejala disabilitas. Misal tadi saya guyon sama Bayu, sama Bu Eka itu. Iya Bu, ini Bayu ini dari SMP mau daftar IAIN, ya nggak boleh, aku no. Harus SMA dulu yuk, aku no. Loh ini disabilitas toh Pak? Bukan Bu, bukan, aku no. Ya, cuman kalau kita nggak guyon-guyon gitu kan, Bu Eka tuh dari awal kenalan sama saya sampai sore tadi saya ngajak Putri itu kenceng banget. Dia kecewa sama pemerintah, dia kecewa orang-orang sakit itu hanya jadi eksploitasi dan sebagainya. Nah, difabel itu asal katanya dari different able, betul Mbak ya? Jadi different itu berbeda. Able itu adalah kemampuan. Jadi orang yang memiliki kemampuan berbeda. Jadi kita harus memahami bahwa orang itu tuh harus sama dengan kita, setara juga dengan kita. Misal aku ngomong karo Alpin kok nggak nyambung, ya aku kis paham. Oh bocah iki kurang misal ngono. Jadi kita juga nggak boleh marah gitu loh. Kita nggak boleh marah kok Alpin ini nggak tekan-tekan tajak ngomong ke dia ngono. Nah saya kan banyak tuh ngomong cacah ngono kuwi ngono misal. Nah tapi ini serius. Mohon maaf saya marah sama Dery. Omnya kembar itu ya kemarin yang itu ya autis ya. Jadi ini kan kembar ini Mbak. Punya om autis gitu. Kadang dimarah-marah sama Dery. Tuh Dery itu yang badannya gede itu. Besok nggak boleh Der. Besok nggak boleh. Nanti Mbak Yunita akan melihat bagaimana gejala-gejala ini harus kita pahami ya, kita pahami. Nah, Down syndrome dan macam-macam. Yang kedua adalah disabilitas. Dis itu artinya adalah non atau tidak gitu loh. Jadi kalau abilitas tadi dia mampu. Nah, kalau disabilitas itu tidak mampu. Nah, ada dua kategori. Dia mental, pikirannya kurang. Yang kedua adalah cacat secara fisik. Bully saat ini tidak boleh kepada disabilitas yang beneran. Nah, kita payungi diajak untuk berembuk. Bagaimana ya kita menyikapi orang-orang disabilitas yang memang mohon maaf dia mentalnya beda dengan kita. Di Jakarta sekarang ramai ada kopi tuli, Bapak Ibu. Kopi tuli. Jadi kopi itu yang jualan orang-orang tuli. Cara pesennya gimana? Nulis di kertas atau dia pakai bahasa isyarat. Atau tunjuk gambar dan sebagainya. Ini harus kita pahami. Kayak yang tunanetra itu. Tunanetra nyanyi itu. Yang saya terenyuh kemarin nyanyiin lagu saya lagi. Setelah sekian lama nggak ada yang nyanyiin lagu saya. Pasarnya Mulia Pelangi didangdutin itu sama tunanetra. Itu bagian dari payungi ramah disabilitas. Karena tujuan SDGs, jadi 162 negara ini berkumpul. SDGs ini jelas gini, tujuan pembangunan berkelanjutan. Bahasa Inggrisnya Sustainable Development Goal. Tujuan pembangunan berkelanjutan salah satu adalah no one leave behind. No one leave behind itu jangan sampai satu orang pun tertinggal. Kita tidak boleh membedakan orang dari sukunya, agamanya, fisiknya, mentalnya. Di dalam dunia pemberdayaan, kita harus mengajak mereka semua untuk terlibat menyelesaikan semua masalah. Nah, terakhir, belum kita ke Mbak Yunita, negara kita itu kebanyakan seremonial, kebanyakan eksploitatif kepada para korban-korban atau kepada mereka penyandang-penyandang disabilitas. Satu contoh, dikumpulkan dalam satu birokrasi, dan Mbak Eka tadi mengamini juga. Dikumpulkan ini birokrasi atau dikumpulkan dalam satu kegiatan, beliau ini banyak ngeluarin duit. Beliau bukan pemerintah, beliau adalah ketua komunitas disabilitas Provinsi Lampung. Beliau itu langsung di bawah koordinasinya Ibu Gubernur, Bu Riana Sari. Apa yang terjadi? Kebanyakan kita melihat mereka itu hanya dalam cara pandang charity, kepedulian sosial. Seolah-olah mereka itu cukup dengan disantuni, mohon maaf, kursi roda. Ya, kursi keliru ya. Kursi roda. Kemudian kalau mereka ini ya sumbangan duit. Sebenarnya bukan soal itu saja.
mereka bagaimana dalam kesepakatan negara-negara ini, mereka diajak terlibat berproses untuk menyelesaikan masalah. Dalam dunia pemberdayaan, mereka harus diajak punya daya, diajak kreatif. Nanti beliau akan cerita bagaimana emak-emak itu ngelihat anak Down syndrome nyusun buku, diulang-ulang, itu udah bangganya luar biasa. Ya kan? Yang bisa saya sampaikan dalam pengantar ini, mudah-mudahan penyampaian dari Mbak Yunita nanti bisa memberikan perspektif dan kira-kira nanti bagaimana Pak Yengi bisa memberikan ruang bagi para disabilitas. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam, Bapak, Ibu sekalian. Sungguh di luar perkiraan saya ini. Saya sampai diundang di forum seperti ini gitu loh. Karena niat saya bertemu dengan Mas Dharma ini ingin bersosialisasi tentang disabilitas. Saya mau membawa teman-teman disabilitas ke Payungi untuk agar masyarakat ini tahu loh, disabilitas di sini banyak dan ada di sekeliling kita. Tadinya cuma sekedar itu. Ternyata ditanggapi oleh Mas Dharma yang di luar perkiraan saya, bahkan saya diundang bisa bicara di forum bertemu Bapak, Ibu, adik-adik, teman-teman sekalian gitu loh. Jujur agak grogi juga sih gitu loh. Di awal perkenalkan, nama saya Yunita Firia. Biasa kalau teman-teman itu manggil saya Miss Yunita. Saya ini pure pengusaha. Kalau ditanya kenapa bisa terlibat di disabilitas, di dunia disabilitas, saya juga nggak tahu. Itu berjalan seperti air mengalir. Puji Tuhan, keluarga saya semua baik-baik aja semua, tapi mungkin ada suatu takdir yang mengharuskan saya ada bersama teman-teman disabilitas. Jadi sedikit cerita. Saya punya sekolah musik, kemudian saya diundang ke Jakarta untuk menonton para disabilitas, terutama anak-anak autis yang bermain piano. Wah, keren-keren banget. Bahkan lebih keren daripada anak-anak normal. Karena mereka fokus. Saat itu saya bingung karena di metro itu, saya bilang, saya sendiri jarang melihat sih disabilitas di kota metro dulu. Itu sekitar 15 tahun yang lalu. Kemudian saya tanya ke gurunya, bisa nggak saya bawa konsep ini ke Lampung? Kemudian mereka menanggapi, boleh aja Miss Yunita, tapi coba survei dulu disabilitas Lampung itu seperti apa, khususnya kota metro, karena saya tinggal di kota metro. Oh seperti itu ya, saya sendiri belum pernah nih bertemu dengan disabilitas seperti apa, saya benar-benar dari nol. Kemudian mulailah saya dengan survei ke SLB. Ternyata di metro ini ada 5 SLB. 1 SLB negeri, sisanya swasta. Begitu saya tanya-tanya, boro-boro mereka mau belajar musik. Ternyata rata-rata mereka itu menengah ke bawah. Untuk terapi awal, seorang disabilitas itu mesti punya 5 terapi awal. Dan untuk bisa mandiri, rata-rata tidak terpenuhi. Bahkan banyak anak Down syndrome yang harusnya kalau dia diajari terapi bicara, tidak diterapi, akhirnya tidak bisa bicara. Intinya seperti itu dulu.
Jadi begitu saya, waduh ini boro-boro mau diajarin musik, gimana mau diajarin musik, untuk komunikasi aja susah. Kemudian saya ke Jakarta, saya bertemu dengan psikolog klinis yang memang menangani disabilitas, dia lulusan Jerman. Saya ditanya, Bu Yunita mau ngapain ngurusin disabilitas? Emang karena satu, kalau mau berurusan dengan disabilitas, satu, emang keluarganya punya disabilitas. Puji Tuhan, saya tidak ada. Dua, profesi. Biasanya seorang psikolog atau terapis. Biasanya untuk mengadakan yang berkecimpung dengan disabilitas. Tiga, cari panggung. Cari panggung yang biasanya ya, punya tahu lah dengan maksud saya kan. Puji Tuhan, saya bilang saya tidak ada mau niat apa-apa, saya cuma mau menolong. Karena berbeda banget perkembangan disabilitas di Jakarta yang saya lihat dengan yang di Lampung, jauh sekali gitu. Jauh banget. Itulah prosesnya. Jadi kemudian saya bicara dengan psikolog klinis itu untuk, Bu, bisa nggak bantu saya datang ke Lampung, kita bikin seminar bagaimana cara terapi anak di rumah dan cara mendeteksi disabilitas itu seperti apa. Itu yang pertama kali, seminar pertama kali yang saya lakukan. Kalau dulu ngomong kasarnya tidak ada namanya komunitas-komunitas di disabilitas, itu tidak ada. Benar-benar tidak ada. Jadi komunitas-komunitas ada di Provinsi Lampung, yang ada pertama kali adalah di Metro. Dan di Metro yang termaksud disabilitasnya lumayan kompak. Dan tapi bukan proses yang mudah ya, Bapak Ibu sekalian. Saya berteman dengan para disabilitas, mengajak orang tua yang punya anak disabilitas itu untuk keluar. Itu bukan proses perlu 1 hari, 2 hari, 1 bulan. Perlu bertahun-tahun, hayu Bu, untuk mengajarkan mereka mesti menerima, bukan waktunya untuk meratapi, tapi ayo lakukan sesuatu untuk anak ini sebelum terlambat. Itu prosesnya sih. Jadi itu proses awalnya saya bisa berada di, kenapa bisa menjadi ketua komunitas disabilitas. Padahal tadi awalnya saya juga nggak usah, saya support dari belakang aja. Tapi teman-teman nggak bisa, miss yang mesti menggerakkan. Akhirnya ya ujung-ujungnya saya tetap maju gitu. Nah, sekarang ini di Metro kita punya sanggar khusus anak disabilitas. Dia di sana diajarkan menari, kemudian mewarnai, dan kemudian termasuk belajar membaca dan berhitung gitu. Kemarin rencana kami pas puasa pengen ngajarin anak-anak itu ngaji, cuman saya nggak ketemu gurunya. Saya bilang, ayo dong bantu cari, ternyata belum ketemu. Next pasti saya juga akan bantu anak-anak itu belajar ngaji juga gitu. Karena itu salah satu proses, selain mereka bisa itu spiritual juga mereka mesti mengerti gitu. Sedikit lagi yang Mas Dharma cerita tentang adiknya, itu pernah saya bikin seminar antara disabilitas dan salah didik. Kita mesti tahu, bukan memaklumi anak itu, kalau anak disabilitas didiemin, dia akan terus. Karena mereka udah nyaman dengan situasi seperti itu, dan dia sulit untuk dibuat benar lagi. Makanya itu perbedaan antara dia memang benar-benar disabilitas atau salah didik, itu pernah saya bikin juga untuk edukasi ke orang tua. Oke, sedikit itu ya perkenalan kenapa saya bisa berada di disabilitas, berada di dunia disabilitas itu. Nah,
Sedikit saya akan menceritakan apa itu disabilitas. Disabilitas itu ada ya di sini. Oke ya. Itu sembari membaca, disabilitas itu ada kondisi keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga mengalami hambatan kesulitan dalam berinteraksi. Jadi itulah disabilitas. Baca aja langsung ya. Siapa aja yang termasuk anak-anak disabilitas itu apa aja? Itu beragam. Jadi ada tunarungu atau yang sekarang kita sebut teman-teman tuli. Mereka lebih nyaman untuk dipanggil sekarang teman-teman tuli. Kemudian tunadaksa yang kalau kita dia itu kelainan struktur tubuh, mungkin bisa karena kecelakaan atau memang bawaan dari lahir juga bisa. Kemudian tunagrahita. Tunagrahita ini merupakan disabilitas intelektual. Dia hampir mirip sih dengan autis, tapi dia bisa berinteraksi dengan masyarakat, dengan sosial. Itu perbedaannya dengan autis gitu. Hampir mirip sih gaya-gayanya, cuman dia lebih ramah. Kalau misalnya autis dia akan menyapa. Tapi kalau tunagrahita itu dia bisa menyapa, halo, apa kabar? Cuman ya namanya IQ di bawah 70, ya kita tahulah dia untuk perkembangannya berbeda lah. Kemudian tunanetra, seperti kita tahu, ya tunanetra kelainan penglihatan. Kemudian ADHD yang kita lebih sering yang kalau kita lihat anak hiperaktif. Itu pun kalau tidak diterapi itu akan makin parah. Iya. Kemudian autis. Nah, autis adalah gangguan perilaku dan interaksi sosial akibat kelainan perkembangan saraf otak sehingga kesulitan berkomunikasi dan berhubungan dengan sosial. Ini adalah bisa dibilang semua punya masing-masing ya, punya masing-masing kesulitan. Tapi kalau autis 5 tahun tidak diterapi bicara, 5 tahun dia tidak akan bisa bicara seumur hidup. Padahal kalau dia terdeteksi dari awal, dia bisa bicara. Minimal dia bisa mandiri. Kemudian autis yang tidak diterapi, bahkan mengemis pun dewasa tidak bisa. Bisa terbayangkan. Kenapa kalau di kampung-kampung ada yang namanya sampai dipasung. Nah, itu autis. Dia tidak akan mengenal orang. Bahkan autis itu seperti, otaknya itu seperti lembaran kosong. Apa yang kita tulis, apa yang kita ajarkan ke dia, itu yang nyantol di dia ibaratnya. Kalau dia udah terbiasa dengan nyaman tidak pakai baju, dia tidak akan mau pakai baju. Makanya kadang kita suka lihat ada orang gila tidak ngomong kasarnya ODGJ nggak pakai baju. Nah itu sebetulnya autis yang tidak tertangani. Kemudian Down syndrome. Down syndrome itu kelainan genetik atau yang orang-orang sering sebut 1000 wajah. Nah nanti kita bisa lihatlah gitu loh. Kemudian cerebral palsy. Cerebral palsy adalah suatu kondisi yang mempengaruhi kinerja otot. Yang kalau biasa mereka perlu fisioterapi, kalau enggak mereka akan kejang. Dan banyak anak-anak cerebral palsy ini sering banget kejang, gitu loh. Kemudian keseimbangan tubuhnya sehingga menyebabkan anggota tubuhnya mengalami kelumpuhan. Kalau besar dia bisa disebut juga tunadaksa. Nah, kebutuhan disabilitas itu apa aja sih sebetulnya? Pertama, ini kebetulan nih ada ibu-ibu juga nih. Deteksi dini, Bu.
pada masa kehamilan, kalau banyak orang wanita hamil kalau dalam tekanan atau jatuh, kalau misalnya pas lagi hamil itu ibaratnya ribut dengan suami tapi dalam tekanan sekali, itu bisa menyebabkan anaknya disabilitas. Besar banget kemungkinan. Atau jatuh tidak di jatuh tapi didiemin aja gitu. Nah, itu bisa menyebabkan disabilitas juga. Atau pas waktu melahirin itu juga, kalau yang namanya yang suka itu yang paling berbahaya dari vakum, itu paling berbahaya. Kemudian kalau saya tanya, kalau ditanya disabilitas itu dari mana sih, kita nggak bisa bicara. Bisa emang genetiknya ada, bisa dari dalam itu genetiknya. Bisa karena keracunan, ketika hamil makan kerang itu sangat-sangat beracun. Makanan mentah-mentah itu sangat-sangat beracun. Itu edukasi banget sih, gitu loh. Itu yang dari maksudnya pas masa kehamilan ya. Kemudian pas saat di luar, kalau saat di luar itu termasuk vakum itu. Kemudian kalau dulu kan orang-orang tua anaknya mencret nih, mau pinter. Ingat, itu bukan mau pinter, itu kena bakteri, itu kena virus. Kalau tidak diobati secepatnya, dia akan naik ke otak dan dia bisa menyebabkan autis. Kan kadang ada anak di bawah 5 tahun, perkembangan awalnya bagus loh, tahu-tahu tapi tiba-tiba di 5 tahun kok mendadak anak itu nggak bisa bicara gitu. Itu bisa aja karena virus gitu. Dan jangan pernah meremehkan saat perkembangan anak. Kedua, pendampingan kebutuhan disabilitas ya. Kedua, pendampingan orang tua anak disabilitas. Kami sangat mendampingi orang-orang tua yang bingung nih. Kita bicara, saya mungkin nggak pintar bicara dengan kata-kata yang ini ya. Saya langsung bicara dan seperti kata-kata masyarakat aja ya. Gitu. Kalau orang tuanya nih tiba-tiba anaknya 2 tahun nggak bisa bicara, oh nggak apa-apa, nanti juga bisa bicara sendiri. Kadang-kadang ada orang tua begitu kan. Tapi begitu dia berobat, kata dokter, anaknya disabilitas. Itu akan seperti dunia itu hancur loh. Dan orang tua perlu pendampingan. Karena anak disabilitas akan berkembang dengan baik kalau orang tuanya bisa menerima anak itu. Ketiga, edukasi terapi untuk anak disabilitas. Makanya saya sampai di awal aja, saya bikinnya seminarnya terapi anak disabilitas itu di rumah seperti apa. Karena biaya disabilitas itu, terapi anak disabilitas itu sangat mahal. 1 kali terapi itu bisa 150.000 dan minimal kalau mau berhasil seminggu 3 kali. Itu baru terapinya aja ya, ibu-ibu. Kan kita kebayang kalau orang tuanya cuman jualan sayur, boro-boro mau terapi kan, gitu. Dan itu yang mau nggak mau saya edukasinya adalah bagaimana cara terapi anak, orang tuanya yang kita edukasi untuk bagaimana cara terapi anak di rumah, seperti apa. Setelah kita anak itu udah bisa diterapi, menuju lagi nih pendidikannya. Sangat sulit itu kan, nggak kayak maksudnya kita ngomongin disabilitas bukan cuman disabilitas, tidak, mulai dari deteksi dini, terapinya, kemudian pendidikannya pun berbeda. SLB, SLBA itu untuk tunagrahita, B kalau nggak salah untuk
netra itu berbeda-beda SLB. Jadi kadang-kadang juga ada sekolah inklusi, jadi sekolah umum yang ada anak disabilitasnya. Nah, itu juga kita perlu edukasi. Siapa aja yang bisa, misalnya disabilitas apa aja yang bisa masuk ke sekolah umum dengan disabilitas yang mesti masuk SLB. Nah, itu juga beragam. Itu perlu edukasi yang sangat pendekatan ke orang tua. Kadang-kadang orang tuanya nggak mau terima. Anaknya nggak bisa masuk ke sekolah umum, tapi ngotot. Mau nggak bisa gitu loh. Padahal nggak segampang itu. Karena di sekolah umum pun, untuk di sekolah inklusi, bukan cuma sekolah inklusi, itu tuh bukan cuma masuk sekolah itu aja. Sekolah inklusi mesti punya kurikulum berbeda lagi. Khusus untuk menangani disabilitas. Itu berbeda kurikulumnya. Jadi memang sangat kompleks kalau kita bicara disabilitas. Ini saya sedikit pengenalan ya, Bapak Ibu ya. Kemudian setelah mereka sekolah, ujungnya apa? Next, goalnya adalah bagaimana cara mereka bisa mandiri untuk bisa bekerja. Ada yang mampu, kalau yang CP misalnya, kita kategorikan cuman mampu rawat. Artinya memang dia tidak bisa moving apa segala macam, sama sekali cuma bisa dirawat. Ada yang jadi ibaratnya cuma bisa dirawat doang, itu mampu rawat, mampu didik, mampu latih. Itu penanganannya berbeda lagi. Itu sekilas tentang kebutuhan disabilitas. Nah, tujuan saya kesini tentang melintas disabilitas ini adalah memperkenalkan disabilitas ke masyarakat. Saya ini kemarin mau mengajak teman-teman disabilitas ke Payungi. Saya mau permisi dulu dengan Mas Dharma, tapi ternyata diapresiasi, bahkan kami mau disiapkan tempat ya Mas Dharma ya untuk menjual UMKM-nya para keluarga disabilitas. Karena yang biasa kami bikinin ini cuma pas event-event aja gitu loh. Jadi sangat surprise banget gitu loh. Halo. Surprise banget saya bisa berada di sini. Sekian, terima kasih. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan.